Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Mari kita belajar SKD untuk persiapan CPNS tahun 2026. Hari ini kita akan belajar tentang TKP. Oke, langsung saja kita bahas soal-soalnya. Kemarin kita mengerjakan sampai nomor 90. Nah, sekarang kita kerjakan mulai nomor 91. 91 ini 20, 30, 40-an, 50, 60, 70, 80, 90. Nah, ini. Anda adalah seorang ASN di bagian administrasi yang bertanggung jawab atas pengelolaan dokumen digital instansi. Suatu hari Anda menerima email dari atasan yang meminta Anda untuk mengunduh dan membuka lampiran file terkait laporan tahunan. Namun setelah diperiksa dengan teliti, Anda merasa ada kejanggalan pada alamat email pengirim yang sedikit berbeda dari alamat resmi atasan Anda. Apa tindakan yang paling tepat yang Anda lakukan? Yang mana ini? Segera mengunduh dan membuka file tersebut karena berasal dari atasan. Oke, kita perlu ketahui ini adalah alamat emailnya. Ini mana ini? Alamat emailnya sedikit berbeda dari alamat resmi atasan Anda. Nah, gimana ini? Ya seharusnya tidak langsung dibuka. Nah, ini yang A segera mengunduh dan membuka file tersebut karena berasal dari atasan agar pekerjaan tidak tertunda. Ini negatif, ini nggak bagus. B membuka file tersebut di perangkat lain untuk memastikan tidak ada masalah pada perangkat utama. Ini bukan solutif ya. C melaporkan kejadian ini kepada atasan melalui email balasan dan menunggu konfirmasi sebelum mengambil tindakan. Juga bukan solutif juga sih. Dia menghubungi tim IT atau bagian keamanan informasi sebelum membuka file untuk memastikan keamanannya. Nah, ini solutif ini. E mengabaikan email tersebut karena terlihat mencurigakan tanpa melakukan konfirmasi lebih lanjut. Ini bagus juga, tapi lebih bagus yang D. Ya kalau benar ada cross check, itu. Kalau yang E itu tidak ada cross check. Jadi untuk poin 5-nya ini yang D. Nah, ini poin 5. Kalau poin satunya ini, karena ini dibuka. Terus untuk poin 4-nya, nah ini, poin 4-nya, konfirmasi kepada atasan, apakah itu benar atau tidak. Ada konfirmasi. Sedangkan poin 3-nya, ini, poin 3, ini poin 2. Membuka file, karena ini membuka file dan ini membuka file, cuma bedanya ini di perangkat yang lain. Lebih aman sih dari A daripada A ya, tapi jelek. Lanjut nomor 92. Kalian pause dulu videonya, kalian cari jawabannya. Kalau sudah ketemu, mari kita bahas. Febri adalah seorang karyawan yang bekerja di sebuah instansi pemerintah. Ia memiliki ide untuk membuat aplikasi baru yang dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan di instansinya. Ia pun mengajukan proposal kepada atasan, namun proposalnya ditolak karena dianggap biayanya terlalu besar. Sikap Febri seharusnya adalah kendalanya ini ditolak oleh atasan. A segera mencari alternatif lainnya untuk mengimplementasikan ide tersebut dengan biaya yang dijangkau. Oke, bagus. B merevisi proposal untuk menjelaskan bagaimana biayanya sebanding dengan manfaat yang akan didapatkan. Ini bagus juga. C menerima keputusan atasan dengan senang hati, pasrah, nggak bagus, ya juga nggak jelek sih. Dia meminta bantuan dari tim IT lainnya untuk membujuk atasan agar mau mempertimbangkan kembali proposalnya. Ini nggak bagus ini. Sudah ditolak, ngotot dengan ditolak itu kan ada pertimbangan dengan pimpinan itu. Kalau kita mencari bantuan ya mencari masalah untuk mendukung kita ya itu nggak bagus. E mengajukan permintaan kepada atasan untuk melakukan uji coba kecil-kecilan terlebih dahulu untuk membuktikan efektivitas aplikasi tersebut tanpa mengeluarkan biaya besar. Ini juga nggak bagus. Berarti antara A dan B. Kalau ya segera mencari alternatif lainnya.
untuk mengimplementasikan ide tersebut dengan biaya terjangkau. Berarti merombak total, mencari ide yang baru. Kalau yang B ini hanya merubah proposal, idenya tetap. Berarti lebih inovatif yang A. Ini poinnya 5. Berarti ini poinnya 4. Untuk poin 3-nya, tentunya yang ini. Poin 3-nya ini. Poin 2-nya, ini poin 2. Nah, ini karena negatif ya. Poin 1, ini poin 2. Oke, lanjut nomor 93. Sebagai guru, Pak Ali ingin memanfaatkan teknologi pembelajaran di kelasnya. Saat ini para siswa terlihat kurang antusias dalam mengikuti pelajaran yang bersifat teoritis. Nah, kurang antusias yang bersifat teoritis. Pak Ali memiliki akses ke berbagai perangkat teknologi seperti komputer, proyektor, dan aplikasi pembelajaran daring. Nah, maka sikap Pak Ali seharusnya adalah A. Meminta semua siswa untuk menggunakan aplikasi pembelajaran online secara mandiri agar mereka bisa belajar dengan cara yang mereka sukai. Nah, ini secara mandiri, ini kurang bagus ini. B. Menggunakan proyektor untuk menampilkan materi berupa teks dari buku secara langsung ke layar agar siswa dapat melihatnya dengan lebih jelas dan memahami isinya. Ini bagus. C. Menggunakan aplikasi pembelajaran interaktif yang sesuai dengan mata pelajaran untuk membantu siswa memahami konsep secara visual dan praktis. Nah, ini bagus ini. Menggunakan aplikasi pembelajaran interaktif yang sesuai dengan mata pelajaran. Bagus ini. D. Mengadakan kuis evaluasi online secara berkala dengan aplikasi chat dan CAT dan memberikan tugas lebih sering kepada siswa untuk meningkatkan disiplin. Ini bagus juga, memanfaatkan teknologi. Tapi mas bagusan yang C. E. Fokus pada metode pengajaran tradisional seperti ceramah dan diskusi langsung. Karena siswa terlihat lebih terlibat ketika diajar secara konvensional. Oh, oke lah, bagus juga ini. Nah, tapi yang bagus itu yang C, karena di sini dijelaskan pembelajaran interaktif dengan mata pelajaran, sesuai dengan mata pelajaran. Ini poin 5. Sedangkan untuk poin 4-nya, itu yang ini, mengadakan kuis evaluasi. Menggunakan online secara berarti memanfaatkan teknologi. Ini poin 4. Sedangkan poin 3-nya, ini poin 3. Kenapa? Karena di sini ada ceramah, diskusi, karena siswa terlihat lebih ketika diajar secara konvensional ini. Tapi minusnya ini secara tradisional. Untuk poin 1-nya itu yang mana? Yang A. Kenapa? Online secara mandiri ini yang buruk, yang jelek itu secara mandiri. Ini poinnya 1. Berarti ini poinnya 2. 94. Kalian pause dulu videonya. Kalian cari poin 5-nya yang mana. Kalau sudah ketemu, mari kita bahas. Seorang rekan kerja membagikan informasi mengenai kebijakan baru instansi di media sosial pribadinya. Namun, Anda menyadari bahwa informasi tersebut belum secara resmi diumumkan oleh pimpinan dan masih dalam tahap diskusi internal. Jika informasi ini menyebar luas, dapat menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. Apa tindakan yang paling tepat yang Anda lakukan? Nah, ini masalahnya menyebarkan informasi di media sosial pribadinya. Terus Anda menyadari bahwa informasi tersebut belum secara resmi diumumkan, masih dalam tahap diskusi internal. Apa yang harus kita lakukan? A. Membiarkan saja karena informasi tersebut mungkin memang akan diumumkan secara resmi nantinya. Nah, ini nggak bagus. B. Memberitahu rekan kerja bahwa membagikan informasi internal tanpa izin bisa berakibat buruk dan menyarankan untuk menghapusnya. Nah, ini menyarankan untuk menghapusnya. Ini bagus. C. Langsung melaporkan tindakan rekan kerja kepada atasan agar diberikan sanksi sesuai aturan. Bagus juga. D. Menghubungi rekan kerja secara pribadi dan meminta konfirmasi apakah ia sudah mendapatkan izin untuk membagikan informasi tersebut. Bagus juga. E. Menulis klarifikasi di media sosial bahwa informasi tersebut belum resmi untuk menghindari kesalahpahaman. Ini tengah-tengah. B, C, D. Kalau saya B. Ini poin 5-nya, berarti ini poin 4-nya. Kenapa? Karena sudah jelas-jelas itu belum resmi diumumkan. Itu masih
masih ada diskusi, perlu didiskusikan secara internal. Kalau yang D ini masih halus-halus lah, masih kan apa, sebenarnya bukan konfirmasi sih, masih tidak secara langsung. Kalau B itu kan secara langsung, ini sudah jelas gitu loh. Kalau belum jelas baru konfirmasi. Kalau ini sudah jelas, belum secara resmi diumumkan kok, berarti yang B. Kalau masih meragukan, masih ada pertanyaan, masih apa namanya, iya atau enggak, nah yang D yang bagus. Tapi ini sudah jelas, masih tahap diskusi internal. Terus poin 3-nya yang ini, poin 3. Ini poin 1. Ini poin 2. Lanjut nomor 95. Pause dulu videonya, kalian cari jawabannya mana yang poin 5. Kalau sudah, mari kita bahas. Anda bekerja di sebuah instansi pemerintah yang menggunakan berbagai sistem berbasis digital untuk layanan publik. Suatu hari, seseorang rekan kerja meminta Anda memberikan kata sandi akun sistem Anda karena ia lupa kata sandinya sendiri dan membutuhkan akses segera untuk menyelesaikan pekerjaannya. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? Masalah keamanan ini. A. Memberikan kata sandi kepada rekan kerja agar pekerjaannya bisa segera diselesaikan tanpa menghambat layanan. Ini jelek, nggak bagus. B. Meminjamkan komputer Anda kepada rekan kerja agar ia dapat mengakses sistem tanpa mengetahui kata sandi Anda. Ini juga nggak bagus. C. Mengabaikan permintaan rekan kerja karena membagikan kata sandi merupakan pelanggaran keamanan. Nah, ini bagus. D. Menyarankan rekan kerja untuk mencoba beberapa kombinasi kata sandi yang mungkin digunakan sebelum meminta bantuan ke IT. Tengah-tengah lah. E. Menyarankan rekan kerja untuk segera menghubungi tim IT agar bisa mereset kata sandinya secara resmi. Nah, secara resmi. Nah, ini bagus, ini solutif ini. Ini bagus, ini poinnya 5 ini. Jawabannya. Kalau gitu ini kalau yang C itu berarti poinnya 4. Poinnya 4. Nah, berarti antara A, B, D. Mana yang poinnya 1 ini? Ini poinnya 3 ini. Ini berarti memberikan kata sandi, ini 1. Menyarankan rekan kerja untuk mencoba beberapa kombinasi. Ini malah buruk ini. Beberapa kombinasi ya, nanti malah terblokir bisa-bisa. Ini poinnya 2 ini. Lanjut nomor 96. Saat ini Kementerian sedang mengimplementasikan sistem manajemen berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi administrasi. Dian diundang untuk mengikuti pelatihan tentang penggunaan sistem manajemen baru selama 3 hari. Kepala bagiannya berharap Dian dapat menguasai sistem tersebut dan membantu rekan-rekannya yang lain dalam menggunakannya. Sikap Dian adalah mencoba menggunakannya untuk menyelesaikan beberapa tugas administrasi sederhana selama pelatihan dan meminta masukan dari pelatih. Ini bagus ini, uji coba, mencoba langsung, praktek secara langsung. B. Mengikuti pelatihan dengan serius dan mencatat semua materi yang disampaikan oleh pelatih agar ia bisa mengembangkan kemampuan diri. Ya, kita lihat dulu C. Karena banyak hal yang Dian ingin ketahui, ia membaca materi-materi supaya ia bertanya secara aktif selama pelatihan. Dia menyiapkan skenario penggunaan sistem untuk berbagai keperluan dan meminta saran dari pelatih selama pelatihan. E. Membuat catatan dan panduan penggunaan sistem manajemen untuk dibagikan kepada rekan setelah pelatihan. Ini bagus juga ini. Untuk poin 5 yang ini. Ini saya masih agak ragu-ragu ya teman-teman. Coba kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar. Untuk saya yang poin 5 adalah yang A. Kalian tulis di kolom komentar yang mana, oke? Lanjut nomor 97. Anda baru saja dipindah tugaskan ke daerah dengan adat dan budaya yang sangat berbeda dengan tempat tinggal Anda sebelumnya. Beberapa rekan kerja dan masyarakat setempat memperhatikan bahwa Anda masih canggung dalam beradaptasi dengan budaya mereka. Sebagai ASN, apa langkah yang akan Anda ambil? Ini sosial budaya. Sosial budaya. A. Mempelajari adat dan budaya daerah secara mandiri melalui literasi dan sumber lain sebelum berbaur lebih jauh, bagus juga.
B. Menjaga sikap profesional dengan tetap menjalankan tugas dengan baik tanpa terlalu banyak menyesuaikan dengan budaya setempat. Ini nggak bagus. Masalah sosial budaya. C. Aktif berinteraksi dengan masyarakat dan rekan kerja untuk memahami lebih dalam budaya setempat serta menyesuaikan diri dengan cara yang tepat. Nah, ada interaksi, bagus. D. Fokus menjalankan pekerjaan tanpa terlalu banyak terlibat dalam urusan sosial dan budaya agar tetap objektif. Nah, ini nggak bagus. E. Bersikap netral dan tidak terlalu banyak terlibat dalam budaya setempat untuk menghindari kesalahpahaman. Tengah-tengah lah, antara A dan C. Kalau saya yang C. 97 yang poin 5 itu yang C. Kalau saya ada interaksi, berarti yang poin 4 yang ini. Poin 4. C. Untuk poin 3-nya yang ini poin 3. Ini poin 3, dan ini poin 2, ini poin 1. Lanjut nomor 98. Kalian pause dulu videonya, kalian cari jawabannya yang mana, yang poinnya 5. Kalau sudah ketemu, mari kita bahas. Anda adalah seorang ASN yang baru ditugaskan di sebuah daerah yang memiliki kearifan lokal yang kuat. Dalam menjalankan tugas, Anda menemukan bahwa beberapa kebiasaan masyarakat setempat tidak sepenuhnya sejalan dengan regulasi pemerintah pusat. Nah, ini masalahnya. Tidak sepenuhnya sejalan dengan regulasi pemerintah pusat. Namun, masyarakat sangat memegang teguh nilai-nilai budaya mereka dan kurang menerima perubahan yang tiba-tiba. Apa yang akan Anda lakukan? A. Mengedukasi masyarakat secara bertahap mengenai pentingnya mengikuti regulasi nasional, tetapi tetap menghormati budaya mereka. Ini bagus. B. Mencoba mencari cara untuk menyesuaikan regulasi yang ada dengan budaya setempat dengan melakukan pendekatan komunikasi yang baik. Nah, ini juga bagus ini. C. Mengutamakan pelaksanaan regulasi dengan ketat, tetapi tetap membuka ruang diskusi agar masyarakat bisa menyampaikan aspirasi. Oke lah, bagus lah. Tengah-tengah. D. Menghormati kebiasaan masyarakat dan membiarkan mereka menjalankan tradisi tanpa intervensi agar tidak menimbulkan konflik. Terus ini apa? Regulasi pemerintahnya gimana? Menjalankan tugas sesuai dengan regulasi tanpa banyak mempertimbangkan aspek budaya setempat untuk menjaga profesionalisme. Budaya setempat gimana? Tidak dipedulikan. Nah, berarti antara A dan B. Kalau saya yang ini poinnya 4 ini poinnya. Karena saya milih yang ini poin untuk poin 5. Mencoba mencari cara untuk menyesuaikan regulasi, ya. Menyesuaikan regulasi. Berarti jawabannya untuk poin 5 B. Sedangkan untuk A 4, untuk poin 3-nya itu yang ini. Ini poin 2, ini poin 1. Lanjut nomor 99. Kalian cari dulu jawabannya yang poin 5 yang mana. Kalau sudah ketemu, mari kita bahas. Anda diundang untuk menghadiri pertemuan bisnis internasional. Dalam acara tersebut, para peserta diminta untuk mengenakan pakaian tradisional negara masing-masing. Namun, Anda merasa tidak percaya diri mengenakan pakaian tradisional karena khawatir tidak sesuai dengan suasana formal acara. Sikap Anda adalah A. Memilih mengenakan setelan formal internasional yang lebih umum daripada harus mengenakan pakaian tradisional negara masing-masing. Ini nggak bagus. Mengusulkan kepada panitia untuk mengenakan pakaian modern dengan elemen tradisional demi menjaga keseimbangan antara formalitas dan budaya. Ini nggak bagus juga. C. Meminta izin kepada perusahaan untuk menggunakan pakaian yang lebih formal sesuai dengan standar internasional. Ini juga nggak bagus. Karena diminta untuk memakai pakaian adat tradisional negara masing-masing. Dia mengenakan pakaian tradisional, tetapi dengan sedikit modifikasi agar terlihat lebih modern dan sesuai dengan acara. Nah, ini sedikit, tetapi dengan sedikit modifikasi. Nggak bagus. Meneliti lebih dalam tentang sejarah dan simbolisme pakaian tradisional yang akan dikenakan untuk meningkatkan pemahaman dan rasa percaya diri. Nah, ini bagus ini. Agar lebih bangga dengan pakaian adat. Jadi, bangga gitu loh. Ini poinnya 5. Untuk poin 4, itu yang ini. Ini poin 4. Memodifikasi, biar tidak malu kan. Untuk poin 3, itu yang ini untuk poin 3-nya yang ini poin 3. Berarti ini poin 2. Sedangkan poin 1-nya adalah yang ini. Lanjut nomor 100. Kalian pause dulu videonya. Kalian cari jawabannya.
Kalau sudah ketemu, mari kita bahas. Sudah ketemu? Oke, kita bahas. Sebuah desa di Indonesia sedang mengalami konflik sosial. Masalahnya adalah konflik sosial akibat perbedaan keyakinan agama. Ada sebagai seorang tokoh masyarakat yang disegani diminta untuk menjadi mediator dalam konflik tersebut. Kita posisinya sebagai tokoh agama untuk menjadi mediator. Langkah pertama apa yang akan Anda lakukan sebelum mempertemukan mereka dalam dialog bersama? A. Memanggil kedua belah pihak untuk berdialog dan mencari solusi bersama. Ini Anda melakukan sebelum mempertemukan mereka. Ya bukan ini. Sebelum mempertemukan mereka kok. B. Melaporkan konflik tersebut kepada pihak berwajib. Ini tidak menyelesaikan masalah dalam jangka waktu panjang ya. C. Mengadakan kegiatan keagamaan bersama untuk mempererat tali persaudaraan. Ini bagus juga. Dia melakukan riset untuk mengetahui akar permasalahan konflik tersebut. Nah ini bagus, ini solutif ini. Mengajak tokoh agama dari berbagai agama untuk ikut serta dalam mediasi. Permasalahannya adalah keyakinan agama. Nah ini mungkin ya bagus juga sih. Tapi kita harus mencari akar permasalahan konfliknya itu apa. Apakah memang karena agama atau yang lain? Nah kalau sudah mengetahui akar konfliknya, kita bisa menyelesaikan masalah ini dalam jangka panjang. Di jawabannya. Untuk poin 4 yang ini. Mengajak tokoh-tokoh agama untuk mengajak tokoh agama dari berbagai agama untuk ikut serta dalam mediasi. Ini poinnya 5 ya. Untuk poin 3-nya, ini poin 3, ini poin 1, dan ini poin 2. 10 soal sudah kita bahas, semoga bermanfaat untuk kita semua, dan semoga di tahun ini, di tahun 2025, kita lolos PNS dan diangkat menjadi PNS ASN. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.